Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Bu Marisa Artaselitonga. Nah, semoga anak-anak semua hari ini senang dan bersukacita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dengan pelajaran pertama, temanya Aku Ciptaan Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, dan kita juga berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita. Oke, kita akan berdoa, anak-anak bisa mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini saya mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran supaya saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Baik, anak-anak bisa menyiapkan Alkitabnya. Dan kemudian setelah Alkitabnya sudah disiapkan di atas meja, anak-anak bisa membuka di kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kita akan baca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, anak-anak, manusia disebut mahkota ciptaan Tuhan karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena diciptakan segambar dengan Allah, maka manusia mempunyai hubungan yang istimewa dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dengan sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia, manusia diharapkan bisa melaksanakan perintah Allah. Nah,
Apa aja sih perintah Allah? Perintah Allah yaitu agar manusia merawat, memelihara, dan menjaga ciptaan Tuhan. Termasuk tubuhnya juga harus dirawat dengan baik. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Di akhir penciptaan, setelah semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah tersedia. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan yaitu laki-laki yang dinamai Adam. Adam diciptakan Tuhan dari bahan tanah dan debu yang artinya diambil dari tanah. Dan kemudian ketika Tuhan melihat Adam hanya sendirian, Tuhan memandang bahwa hal itu tidak baik. Maka Tuhan memberikan seorang penolong dan diambil dari tulang rusuk, yaitu perempuan yang diberi nama Hawa. Nah, anak-anak, Hawa ini artinya ibu dari semua yang hidup. Hawa adalah seorang penolong yang sepadan bagi Adam. Nah, Tuhan menciptakan manusia juga dengan beberapa anggota tubuh, yaitu dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita akan melihat beberapa fungsi anggota tubuh. Pertama, ada mata. Nah, mata ini fungsinya untuk melihat. Dan yang kedua, telinga. Telinga ini berfungsi untuk mendengar. Dan yang ketiga, mulut. Mulut ini fungsinya untuk berbicara. Dan kemudian yang keempat, tangan berfungsi untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang kelima, kaki. Kaki ini berfungsi untuk berjalan. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda? Agar manusia saling tolong-menolong dan saling melengkapi. Jadi, semua perbedaan yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita akan melihat contoh Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8, bahwa di sana Daud itu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemuliaan bagi Raja Daud. Sedangkan Raja Daud ini diambil dari debu tanah, berasal dari debu tanah. Tetapi Tuhan menjadikan dia seorang yang istimewa dan diberi kuasa atas alam ciptaan dan seisinya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan itu sangat sayang sama kita, sama orang tua kita, sama semua manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesehatan, kepintaran, bahkan tubuh yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan untuk itu, kita bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, jadi anak-anak, coba katakan, aku ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Oke, sekarang anak-anak akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, Ibu akan kasih contoh seperti ini. Hai, namaku Sam. Rambutku lurus, mataku bulat. Sekali lagi ya. Hai, namaku Sam. Rambutku lurus dan mataku bulat. Nah, jadi anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah dan kemudian divideokan dan dikirim ke Bu Marisa. Nah, jadi anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai.
kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku sehingga aku bisa melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyi satu lagu lagi. Mari kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Semuanya nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Semua katakan, aku adalah ciptaan Tuhan paling istimewa. Nah, sekarang Bu Marisa kasih tugas ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya hari ini dan dikirim paling lambat jam 5 sore ya. Nah, jadi Bu Marisa ada buat tugas 10 soal ya. Nanti bisa ditulis di buku tulis, kemudian dikirim di Google Classroom. Nah, di sini isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Seperti itu ya. Nanti bisa dikirim jam 5 sore. Baik anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.